Hey, teman-teman. Selamat datang di Alto 27. Siap-siap, karena hari ini kita punya cerita seru, jadi jangan di-skip ya. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk tetap mendengar kisah-kisah menarik lainnya. Di sebuah desa kecil yang damai, tepat di kaki sebuah bukit, hiduplah seorang pria bernama Genta. Meski hidupnya cukup berkecukupan sebagai petani, Genta selalu merasa kurang. Baginya, uang dan harta adalah segalanya. Ia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, dan keserakahan itulah yang membuatnya dijauhi oleh banyak orang. Di desa itu, Genta terkenal pelit dan sombong. Ia tidak pernah membantu siapapun, bahkan ketika tetangganya sedang kesulitan. Sifat buruknya ini membuatnya tidak memiliki teman dekat. Namun, Genta tidak peduli. Ia hanya peduli pada satu hal, menambah kekayaannya. Pada suatu hari, Genta pergi ke pasar desa untuk menjual hasil panennya. Di sudut pasar, ia mendengar seorang kakek tua sedang bercerita kepada sekelompok anak-anak. Suara kakek itu bergetar, tetapi penuh misteri. "Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang Bukit Emas? Di puncak bukit itu, ada gua yang menyimpan harta karun luar biasa. Emas, permata, dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ingatlah, gua itu dijaga oleh roh penunggu. Siapapun yang tamak dan tidak berhati tulus akan dihukum di sana." Mendengar cerita itu, mata Genta berbinar. "Bukit Emas," pikirnya. "Jika aku bisa menemukan gua itu, aku akan menjadi orang terkaya di desa ini, bahkan di seluruh negeri." Namun, sang kakek melanjutkan dengan nada serius. "Banyak orang yang mencoba mengambil harta itu, tetapi mereka semua hilang tanpa jejak. Roh penunggu gua tidak akan membiarkan orang tamak pergi begitu saja." Genta tidak peduli pada peringatan itu. Malamnya, ia memutuskan untuk pergi ke Bukit Emas. Ia mempersiapkan sebuah karung besar, membawa sedikit bekal, dan mulai berjalan menuju bukit di bawah cahaya bulan. Suasana hutan yang gelap, suara binatang malam dan langkah kaki Genta terdengar. Perjalanan menuju Bukit Emas sangat sulit. Genta harus melewati hutan lebat yang penuh dengan duri dan akar-akar yang menjalar. Udara malam semakin dingin, dan suara burung hantu membuat suasana semakin mencekam. Namun, pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan emas dan permata. Saat mendaki bukit, ia merasakan tubuhnya lelah, tetapi semangat untuk menjadi kaya mengalahkan segalanya. Setelah berjam-jam mendaki, ia akhirnya tiba di puncak bukit. Di sana, di bawah sinar bulan, ia melihat sebuah gua besar dengan pintu batu yang sedikit terbuka. Genta tersenyum puas. "Inilah yang aku cari," pikirnya. Saat ia melangkah masuk, gua itu gelap dan dingin. Namun, tak lama kemudian, matanya terbuka lebar. Di hadapannya, terdapat tumpukan emas, permata, dan perhiasan yang bersinar terang. Harta karun itu tampak begitu memikat, seperti memanggilnya untuk mengambilnya. Genta segera mengisi karungnya dengan emas dan permata. Ia tidak peduli berapa banyak yang ia ambil, yang ada di pikirannya hanyalah membawa sebanyak mungkin. Namun, ketika ia mulai mengangkat karung itu untuk pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di dalam gua tiba-tiba menjadi berat. Suara gemuruh terdengar, dan gua itu mulai bergetar. Dari dalam kegelapan, muncul cahaya biru yang membentuk sosok besar. Itu adalah roh penunggu gua, makhluk yang menjaga harta karun tersebut. Suaranya bergema di seluruh gua. "Siapa kau, manusia tamak, yang berani mengambil harta ini? Harta ini bukan untukmu." Genta gemetar ketakutan. Ia berusaha berbicara, tetapi suaranya terputus-putus. Namun, pikirannya tetap dipenuhi keserakahan. Ia berusaha membawa karung itu keluar, meski tubuhnya mulai lelah. Gua itu semakin bergetar, dan batu-batu besar mulai runtuh dari langit-langit. Pintu gua perlahan mulai tertutup. Genta panik, tetapi ia tidak mau meninggalkan karung yang berat itu. Ia terus menariknya, meski langkahnya semakin lambat. Saat ia hampir mencapai pintu, karungnya robek,
dan emas serta permata berserakan. Genta mencoba mengumpulkannya lagi, tetapi waktunya habis. Pintu gua tertutup rapat, dan Genta terjebak di dalamnya. Di luar, malam kembali tenang. Angin berhembus lembut, seolah membawa pesan dari gua itu, bahwa keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran. Keesokan harinya, penduduk desa menyadari bahwa Genta telah hilang. Mereka mendengar dari beberapa orang bahwa ia pergi ke Bukit Emas, tetapi tidak ada yang berani mencarinya. Bukit itu memang terkenal angker, dan legenda tentang roh penunggu sudah tersebar luas. Sejak hari itu, tidak ada yang melihat Genta lagi. Penduduk desa percaya bahwa ia telah dihukum oleh roh penunggu karena keserakahannya. Bukit Emas tetap berdiri di sana, menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kekayaan yang diambil dengan tamak hanya akan membawa bencana. Dan begitulah, kisah Genta menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa harta benda yang kita kejar dengan keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kekayaan sejati terletak pada hati yang tulus, kepedulian, dan kebijaksanaan. Bukit Emas terlihat dari kejauhan, dan suara angin terdengar lembut. Jadi, ingatlah, jangan biarkan keserakahan menguasai hati, karena itu hanya akan membawa kehancuran.